Kembali lagi bersama saya Roberta Moyapa di Perempuan Ngopi. Di mana kita beberapa terakhir ini kita akan berbicara soal perempuan dan profesi. Di mana ruang ini, perempuan dan profesi ini kami ciptakan untuk ruang aman bagi perempuan untuk berbicara, belajar, berkarya dan berdaya. Seperti itu coba-coba. Iya, biar tidak tergantung. Oke, di sore hari ini saya bersama saya punya kakak perempuan, Ibu Ani Frida Fonalaba. Oke, kita langsung perkenalan saja. Ibu mungkin bisa perkenalkan diri dulu, atau yang mungkin saya panggil ibu atau kakak. Kakak saja? Iya, biar dekat. Paksa dekat ibu. Oke, ibu perkenalkan ibu punya nama, kemudian ibu punya perjalanan ini mungkin lebih kepada latar belakang studi sekolah kayak begitu sampai pada saat hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Ani Frida Fonalaba SPD MSI. Sekilas biografi pendidikan saya pernah kuliah di Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, prodi Pendidikan Biologi. Pada tahun 1998, masuk 1998 dan selesai pada tahun 2003. Setelah itu saya bekerja dan selama dari tahun 2003 sampai 2010 saya diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi ke jenjang S2 di Universitas Kristen Setiawacana Salatiga PSW tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012 di jurusan Magister Biologi. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Ibu, kita pesan minum dulu ya. Di sini banyak sekali jenis minuman kopi, bukan minuman yang lain. Kita bisa pesan dulu. Bisa tahu kakak? Oke. Ibu pesan apa? Ada banyak sekali menu di belakang sana. Gratis. Cappuccino saja. Oh, kakak barista. Ibu pesan cappuccino, kalau saya yang pasti kopi chai. Ibu kopi chai paling enak. Oh iya kan? Paling banyak diminati di kalangan di kalangan kami yang muda. Iya Ibu. Oke. Kemudian ini tadi ini kenapa sampai Ibu ini menjadi seorang guru? Kenapa saya ingin jadi seorang guru? Saya mau cerita sedikit. Memang dalam latar belakang keluarga saya, bapak saya adalah seorang guru, sehingga saya termotivasi untuk menjadi seorang guru. Karena saya berkeinginan, punya tujuan bisa mendidik ke depan, bisa mendidik putra-putri Papua sebagai generasi penerus bangsa. Luar biasa sekali Ibu. Ibu saya juga yang jadi guru tapi tidak tersampaikan. Karena memang saya tidak punya ini apa sih namanya jalan menuju situ, tidak tersampaikan. Kemudian Ibu, visi dan misi dari Ibu terhadap pendidikan itu seperti apa? Kalau untuk visi saya terhadap pendidikan, yaitu terwujudnya suatu pendidikan ke depan kepada siswa-siswi sebagai putra-putri daerah, agar ke depan mereka bisa menjadi orang yang bisa mengabdi pada negara atau pada daerahnya sendiri.
kalau misi saya yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa ini menjadi lebih baik dan selain itu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita orang Papua atau perempuan Papua itu bisa menjadi pemimpin di tempat kita itu sendiri, kemudian menumbuhkan semangat mereka untuk belajar, jadi tidak putus hanya sampai tamat SMA atau tamat SD, SMP atau SMA, tapi bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Iya, benar, saya sepakat sekali Bu. Apalagi dengan budaya Papua yang dimana dominan bahwa perempuan itu kaum nomor dua, Ya. biasa dibilang itu patriarki. Menurut Ibu tuh bagaimana kita untuk menghadapi kita lebih kepada kesetaraan bahwa pendidikan itu penting bagi perempuan Papua. Itu langkah-langkah seperti apa untuk kita bisa hadapi seperti itu agar kita dapat kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki itu di tanah Papua. Oke, kalau untuk pendidikan itu sangat penting bagi kita kaum perempuan karena kalau dulu orang tua atau dulu ada istilah yang bilang cukup kamu sekolah sampai SD, SMP, SMA, sudah setelah itu mulai menikah atau kawin. Tapi saya mau bilang untuk kita perempuan Papua bahwa di zaman modern saat ini ya kita jangan kalah dengan kaum laki-laki, jangan kita ketinggalan, tapi mari kita buktikan bahwa kita juga bisa sekolah sampai setinggi-tingginya, artinya kita bisa menyelesaikan sampai S1, S2, S3 bahkan sampai profesor, dan kita bisa kembali memimpin daerah kita atau tempat di mana kita mengabdi. Ya, itu benar. Kemudian daripada Ibu punya visi dan misi dari tadi sampai pada kita mendapatkan kesetaraan bahwa perempuan juga bisa sampai pada magister bahkan sampai profesor seperti itu. Ibu melihat peran pendidikan terhadap orang Papua, khususnya untuk orang Papua itu seperti apa? Kalau peran pendidikan, sekali lagi pendidikan itu sangat penting ya. Jadi kenapa saya bilang sangat penting? Karena ketika kita belajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai bahkan ke perguruan tinggi, pasti kita akan mendapatkan segudang ilmu. Nah, segudang ilmu yang sudah kita terima itu dapat ketika kita nanti ada di dunia kerja, kita bisa terapkan ilmu itu atau kita bisa berbagi ilmu itu kepada orang lain. Atau contoh saya sebagai guru, saya bisa berbagi ilmu itu kepada anak didik saya dan saya terapkan itu ke mereka sehingga kelak mereka juga nanti ada pada dunia kerja masing-masing, mereka bisa menerapkan ilmu itu yang saya berikan pada mereka. Sudah Ibu? Iya. Kita minum dulu Ibu. Baik, terima kasih. Iya, minum dulu Ibu, santai-santai. Ini cara minum bagaimana nih? Kita tahu minum yang lain jadi. Jadi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Ibu siap menjawab. Ya kan Ibu? Iya. Minta maaf ya, kopi cuma 2 jadi yang di belakang layar kita yang minum kami cukup saja. Kopi apa? Kopinya dari mana? Iya, ini kopi dari Mepago dong. Jadi jangan lupa berkunjung di Enotok Kopi di jalan apa yang namanya? Sudah Bukit Meriam sudah turun-turun. Minum dulu Ibu. Iya. Iya Ibu.
Tadi kan peran pendidikan terhadap keseluruhan. Kalau peran pendidikan terhadap perempuan khususnya, menurut ibu seperti apa? Iya. Kalau peran pendidikan terhadap perempuan, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi untuk kita perempuan Papua tidak boleh ketinggalan. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus maju, belajar setinggi-tingginya, ya, atau kita sekolah setinggi-tingginya supaya peran kita tidak remehkan atau tidak direndahkan oleh kaum laki-laki, bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kita perempuan Papua juga bisa sekolah sampai setinggi-tinggi, dan kita juga bisa memimpin daerah atau tempat di mana kita berada. Suatu kelak kita bisa menjadi pemimpin di tempat ini. Benar ibu. Karena sekarang itu segala sesuatu diukir lagi diukur dengan pendidikan, status pendidikan. Minum. Baju kuai. Suara yang bertanya kan dulu. Bertanya kan. Iya ibu. Ini. Sekarang ini ibu kan di KPG. Betul. KPG. Ibu seberapa lama tuh di KPG? Saya mengabdi di KPG dari tahun 2003 sampai sekarang 2021, sudah sekitar 18 tahun saya ada di Sekolah Polisi Pendidikan Guru KPG. Suami sekali. Berarti saya punya umur 18 sekarang dong. Jadi sama dengan. Ayo ibu jelaskan terkait KPG dulu nih. KPG itu apa ya? Biar kita bantu promosi lagi. Karena pendidikan itu sangat penting di Papua. Jadi kita mengajak untuk kawan-kawan ini setelah sekolah, SD ke SMP. Tamat SMP lalu masuk ke KPG. Itu. Papua saat ini itu benar-benar membutuhkan pendidikan guru dengan kesehatan tuh ibu. Jadi ini baik untuk kita kasih tahu kalau di Nabire khususnya ada KPG. Coba ibu jelaskan terkait visi misi dari KPG kayak begitulah. Oke, kalau saya cerita sedikit tentang KPG. KPG ini ada di 4 kabupaten. Jadi selain di Kabupaten Nabire, ada juga di Kabupaten Merauke, Timika, dan Sorong. Cuma yang berjalan sampai saat ini hanya di 3 kabupaten, Kabupaten Nabire, Timika, dan Merauke. Sedangkan Sorong sudah tidak berjalan lagi. Lalu tujuan atau visi misi daripada sekolah guru ini adalah visinya adalah mewujudkan generasi atau peserta didik yang cerdas, pintar. Kemudian misinya yaitu mewujudkan peserta didik yang menjadi peserta didik yang memiliki profesi yang berkualitas, kemudian mampu mengembangkan profesinya nanti ketika mereka berada di tempat tugasnya masing-masing. Karena tujuan kami KPG sendiri adalah mereka ini ketika selesai menjadi guru SD yang akan ditempatkan di daerah-daerah pesisir pantai atau daerah-daerah pedalaman seperti itu. Jadi kita menyiapkan generasi penerus sebagai guru sekolah dasar yang akan ditempatkan di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. Jadi ibu nanti setelah dari KPG ini sudah ada pilihan tempat kayak macam orang ini sekolah di PDN kayak ini, habis sudah dapat NIP kemudian kembali di kota seperti itu kan? Kalau KPG sendiri ketika tamat SMA-nya 3 tahun lalu melanjutkan
dulu D2 tapi sekarang sudah disahkan S1. Jadi mereka melanjutkan lagi di PGSD, ya PGSD kerjasama dengan PGSD Unjen. Sehingga mereka selesai, mereka memiliki ijazah dari Universitas Cendrawasih dan mereka siap ditempatkan di daerah-daerah yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa di perkotaan, bisa di daerah terpencil, dan bisa di daerah pedalaman. Seperti itu. Oke. Jadi ini kayak semacam anak dari Unjen gitu. Ya, ya kelas jauh istilah. Kita unit pelaksana program UPP PGSD Unjen. Aku tidak mengerti. Jadi kalau tamat dari KPG langsung melanjutkan ke S1-nya adalah PP PGSD S1 Unjen lagi. Ya, Fakultas Kedokteran. Ya, jadi kalau adik-adik atau orang tua yang ada nonton ini baik gitu. Ibu sudah jelaskan. Jadi silakan masuk di KPG. KPG itu singkatan dari apa ya? Koleksi Pendidikan Guru. Kalau dulu istilahnya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Tapi sekarang diganti menjadi Koleksi Pendidikan Guru. Oh, SPG. SPG ini bukan yang kayak ini. Kawan-kawan perempuan yang biasa ini. Yang dulu-dulu tuh orang tua orang ya istilahnya SPG begitu ya, Sekolah Pendidikan Guru. Oke. Kita berubah kali ini. Selamat menikmati. Iya. Apakah ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, kamu tergaul. Jadi ibu, dari sekian sekolah yang ada di Nabila ini, kenapa ibu mau di KPG? Iya, dari sekian sekolah yang ada di Nabila ini, Ya. kalau kembali berbicara ke SK, karena pada saat saya selesai 2003 dari Universitas Cendrawasih, saya mengikuti tes pegawai dan setelah lulus SK penempatan saya pertama kali adalah di KPG. Oke. Jadi ini berdasarkan SK. Ya, berdasarkan SK saya ditempatkan di KPG dan saya menjalankan tugas di situ sampai saat ini. Luar biasa sekali. Surat cinta ini, surat keputusan. Ini kemarin saya posting buku. Ini langsung kawan-kawan dari KPG bilang, "Wah, ini kita punya ini gitu." Ya iyalah. Gitu. Iya, amin. Kopi dulu kan? Atau sudah bertanya? Ada pertanyaan, Bu? Iya saya. Apa sih? Ada pertanyaan. Halo, saya mau tanya. Di KPG katanya ada aturan baru bahwa syarat diterima masuk ke jenjang kuliah di KPG adalah mereka yang sekolah di SMA 1 plus di KPG. Apakah betul? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan. Memang betul untuk formasi tahun ini buat penerimaan mahasiswa baru, kami terima dari tamatan kami sendiri sekolah KPG atau SPTP 1 plus KPG, karena kami mengikuti peraturan atau SK atau surat keputusan rektor bahwa penerimaan untuk tahun ini hanya menerima tamatan dari KPG saja. Kami tidak menerima dari tamatan sekolah yang lain atau sekolah luar. Seperti itu. Begitu pertanyaannya. Sudah jelas ya? Ya, kayaknya sudah jelas. Iya. Jadi begitu sudah. Memang banyak sekali yang bertentangan ketika informasi ini beredar bahwa SK yang keluar dari Universitas Cendrawasih memang untuk mahasiswa-mahasiswi kami sempat juga melakukan perdebatan dengan kami, tapi kami sudah menjelaskan bahwa pada prinsipnya kami mengikuti surat keputusan yang dikeluarkan oleh rektor. Kami tidak punya hak atau wewenang untuk istilahnya melanggar aturan itu. Jadi kami tetap berpatokan pada surat keputusan.
Yang tanya siapa namanya? Namanya siapa ini? Herman Degey. Begitu Eman Deke. Aduh santai ibu. Iya. Aduh nanti saya buat ini bahaya juga. Ibu jadi begini. Pasti lika-liku yang ibu hadapi dari kuliah mungkin sampai pada tahap di mana ibu sudah menjadi seorang guru dosen tepatnya ibu, dosen biologi. Guru SMA sekaligus mendapat tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Wah, ibu dapat dua langsung. Coba saya biologi lagi. Biologi ini biasa nih kawan-kawan laki itu biasa keluar. Kau dari mana ibu ya? Kalau kita waktu saya SMP atau ibu, saya SMP tuh pas mata pelajaran biologi, kemudian kamu bicara soal reproduksi, tiba-tiba laki keluar tidak mau dengar. Saya bingung ini. Padahal yang sebenarnya tidak boleh keluar, dokter sadar. Padahal di sini ya, ibu bisa tampar doang kan masuk. Karena status saya ketua kelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ibu, apa tantangan yang dihadapi dalam pendidikan siswi perempuan? Banyak yang belum selesai, putus tengah jalan, Kak. Banyak ya, banyak yang kadang ada yang masuk pertama sudah semangat tapi tiba-tiba putus di tengah jalan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, biasanya faktor ekonomi, kemudian putus karena hamil atau ya seperti itu, dan ada yang meninggal ya sehingga tidak melanjutkan. Nah itu tantangan-tantangan yang biasa kami hadapi di sana ya, yang berkaitan dengan mungkin keadaan ekonomi keluarga. Biasanya kami ada mendapatkan tawaran beasiswa itu bisa kita gunakan untuk anak didik kami yang membutuhkan itu. Dan kalau yang sudah hamil berarti ya kami sarankan untuk keluar dan bisa mencari sekolah lain yang bisa ya setelah mungkin melahirkan bisa sekolah lagi di sekolah yang lain, atau bisa mengikuti ada paket sekolah paket ya, ada paket A, B, dan C, jadi bisa mengikuti seperti itu untuk melanjutkan pendidikannya, jadi tidak putus sampai begitu. Tanya siapa? Ibu Mama Yako, Ibu Oke. Semi. Begitu ya bu mama. Ya toh, ya bu mama. Ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Iya. Apa saja? Sebagai pendidik, apakah sejauh ini ada pengaruh antara budaya patrilineal di Papua, mas kawin mahal dengan yang pendidikan yang tinggi khusus bagi perempuan Papua? Bagaimana solusi agar tidak ada masalah kelak? Ini mungkin lebih ke di sini kan ada Ke budaya. Jadi kalau perempuan punya sekolah tinggi-tinggi itu mas kawin semakin mahal ya. Begitu toh maksudnya? Wah itu baik-baik sudah. itu bagaimana tanggapan ibu, terus kira-kira Solusinya bagaimana? Oke, mungkin saya menanggapi karena ini merupakan budaya ya. Ada istiadat orang Papua bahwa ketika kita perempuan ini kalau sekolah sampai tinggi-tinggi, biasanya mas kawin itu dong tuntut, orang tua dong tuntut itu sampai bayar sesuai dengan yang dong capek, maksudnya mungkin seperti itu toh. Ya tapi kalau menurut saya solusinya adalah sebagai orang tua mungkin ya bisa memberikan pengertian ya yang baik untuk ada tetap jalan, tapi mungkin kita tidak minta sampai terlalu
melebihi kemampuan orang tersebut gitu atau keluarga tersebut. Jadi mungkin yang sewajar-wajarnya saja. Jadi biasanya tuh kalau ya ini pengalaman saja, saya pernah punya teman orang Sorong. Kebetulan kami juga kuliah S2 sama-sama di Salatiga dan sekarang dia lanjut juga dokter. Dia juga sampai mau apa istilahnya mau kawin masih pikir-pikir karena laki-laki yang mau minang dia juga pikir-pikir ini nanti mas kawin yang mahal gitu ya. Gitu, karena ya ini cerita orang Sorong, minta maaf bukan mau ini, tapi saya punya pengalaman dengan teman kuliah seperti itu. Jadi akhirnya teman saya ini mendapatkan teman yang sama-sama sudah sekolah sama-sama sampai punya gelar dokter gitu. Jadi mungkin diatur secara kenalan saja seperti itu. Ya, jadi begitu. Jadi pada dasarnya itu budaya-budaya, gitu, perempuan-perempuan. Begini kawan-kawan, apa sih namanya? Budaya itu kita nilai sebagai penghargaan terhadap perempuan saja. Dia punya nilai itu terus berpikir, nanti kita perlu tambah. Jangan jadikan mas kawin itu sebagai membeli seorang perempuan. Iya, iya. Baik, Dan jual orang pada perempuan. Yang sampai kalau jual lagi berarti Ipan mama tuh jangan datang makan dalam rumah. itu kamu stop ya lagi. Ya, itu hanya bentuk lebih kepada bentuk penghormatan terhadap perempuan saja, bukan untuk membeli perempuan. Jadi berapapun kan bayar pak. Ini orang tua biaya dari kecil ya. Dari hamil jadi namanya main. Begitu laki-laki. Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Untuk ibu guru, pandangan ibu sebagai seorang guru asli orang Papua, apakah sudah cukup puas dengan sistem pendidikan yang berjalan saat ini di Papua, khususnya di Nagire? Kalau pandangan saya tentang sistem pendidikan di Nagire ini khususnya di Papua, khususnya di daerah Nagire, saya kira sudah cukup. Cuma memang banyak tantangan yang harus dilalui. Artinya dalam era globalisasi saat ini atau zaman modern saat ini, semua kegiatan pendidikan itu berjalan atau kegiatannya berlangsung secara online. Itu juga tantangan saat ini, bahwa tidak semua kita bisa menggunakan aplikasi atau alat-alat yang sudah canggih-canggih ini, sehingga perlu mungkin banyak siswa-siswi kita perlu banyak untuk latihan lagi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, karena sekarang semua serba online ya. Jadi di masa pandemi ini juga pun demikian. Pengalaman saya sendiri ketika masa pandemi, anak disuruh belajar dari rumah itu menggunakan HP atau menggunakan internet dan lain komputer dan lain sebagainya. Ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak bisa gitu. Jadi memang agak susah karena banyak yang harus belajar. Jadi tidak semua bisa menggunakan alat-alat yang sekarang saat ini kita gunakan. Itu sudah dulu. Keterpurukan pendidikan di tanah Papua ini memang terpuruk yang parah mulai dari infrastruktur dan yang seperti itu dalam fasilitas apalah itu. Karena kita waktu di Jawa itu kawan-kawan yang masuk pakai langsung dari kampung khususnya pedalaman itu dokter, bukan begini tapi memang begitu sudah. Baca saja belum baik, menulis saja pasti kurang-kurang kata, apalagi menggunakan internet. Jadi mau tidak mau pemerintah cepat berkali kan semuanya iya
begitu. maupun banyak belanja. Iya. Ada lagi pertanyaan atau mungkin kawan-kawan yang di luar sini? Ini kawan-kawan yang datang sekitar 5.000 jadi kafe benar. Nanti ada yang datang kasih bubar lagi alasan covid. Ada pertanyaan di luar? Kawan-kawan ada? Kita gas dulu. Ya, sudah. Di situ ada. Belum, belum. Wah, ada tadi gue mentok jadi ada ya. Iya ibu, yang kayak tadi saya bilang soal nikah itu sampai pada tahap ibu menjadi seorang guru dan dosen itu tantangan terberat selama mungkin ibu kuliah atau mungkin setelah berkeluarga itu apa? Tantangan terberat. Iya, Oke, dikali suka duka ya. iya lebih kepada suka duka Bu. Lebih daripada suka duka. Iya, Mungkin sukanya ya saya bisa memberikan apa yang pernah saya dapat ya, dalam hal ini ilmu saya bisa terapkan ke mereka. Kalau dukanya ya saya harus bagaimana mempelajari karakter dari berbagai siswa yang berbeda-beda gitu. Karena di sekolah saya ya dari berbagai daerah itu ada, otomatis dari sekian banyak siswa atau mahasiswa yang ada di SMA 1 kelas dan UPT itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya harus bisa untuk bagaimana mempunyai trik atau punya cara untuk bisa mengatasi mereka. menarik. Sudah. Ya. Iya, saya pikir ini hal yang benar karena kita menghadapi banyak sekali ini. Jadi waktu di sana tuh saya juga masuk kuliah begini, wah dosen ini bicara bahasa Jawa ini, wah dosen itu baik-baik sudah. Jadi saya pulang ibu, saya terakhir ikut mata kuliah berapa kali pertemuan. Jadi dosen tanya, Profesor kamu kok tak ikut bahasa apa yang bapak pakai? Tapi ya begitu sudah, kita juga harus menyesuaikan. Harus belajar. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, bukannya tak ada tuh? Iya. Kemudian itu masih kepada tantangan, suka duka juga salah satunya. Bagaimana ibu membagi waktu sebagai seorang istri? Istri beda, mama beda, dan kemudian guru. Nah itu tantangannya, lebih kepada tantangan. Ya, untuk membagi waktu, ketika saya ada di rumah berarti saya profesinya sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya ada di sekolah berarti saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Saya tetap mengikuti aturan waktu yang ditetapkan. Ya, kalau di sekolah jam sekian, ya saya harus ada di situ sampai biasanya jam 7.30 sampai jam 15.00, jam 3 sore baru bisa pulang. Kadang kalau lanjut di mahasiswa bisa sampai jam 6 sore. Jadi lebih kepada berbagi peran ya. Suami juga saling membantu di dalam. Salam untuk bapak yang iya. Aduh, haleluya. Apakah ada pertanyaan? Iya, harus ada. Melihat dari beberapa kasus konflik antara orang tua murid dan guru yang sering terjadi karena anak didik sendiri susah untuk dididik, apa solusi yang cocok untuk mengatasi konflik yang seperti ini? Ya, untuk mengatasi konflik yang seperti ini biasanya kami undang orang tua untuk hadir ke sekolah untuk
sama-sama kita berbicara berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi, kemudian setelah itu kita mencari solusinya. Mencari jalan keluar bersama-sama, karena kita tidak bisa menyalahkan siswa atau menyalahkan kita guru dan orang tua, tapi bagaimana mari kita undang sama-sama duduk dan kita berbicara untuk mencari solusi yang terbaik. Ya. Jadi tidak satu pihak saja tuh ibu. Begitu, dan sampai kita bikin yang keras Ya, bawa kita berpolitik lagi. apalagi sekarang tidak boleh memukul siswa, ya kita harus mengakui aturan. Itu lagi ibu. Itu kira-kira menurut ibu bagaimana ya dengan peraturan itu tuh? Mukul juga salah satu. Karena takut kalau kita pukul nanti kita dikenakan hukuman ya pasal sekian atau ada undang-undang yang mengatur itu, sehingga ya kalau ada masalah kita panggil dan menyelesaikan persoalan itu saja, persoalan itu dengan baik. Seperti itu. Kalau dulu memang ya rotan harus kena dulu baru bisa. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Begitu. Jadi peraturan yang baik-baik saja sudah. Ini macam kena mundur tenang ini. Mau pukul tapi langsung besar tadi dikain. Ini punya pukul. Nanti kau kena pasal ini. Ada lagi kan? Serba salah. Betul. Kita tidak seperti itu, mereka tambah lagi. Lagi. Ya. Kalau kita gitu kita takut dikena sanksi atau pasal-pasal yang berlaku. Benar. Kita pakai free saja sudah. Free saja biar tak kelihatan. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini dari Alexander PKI Papua. Wow. Pertanyaan saya bahwa Ibu Guru tadi jelaskan tidak bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi lain, hanya bisa ke Uncen. Padahal ada banyak peluang masuk di perguruan tinggi lain seperti sekolah kedinasan, afirmasi, dan lain-lain sebagainya. Ini maksudnya tamatannya kami saja. Oke. Ya kalau tamatannya kami bisa, mereka tidak hanya langsung ke Ujian saja, tapi mereka bisa mengikuti tes yang lain. Itu bisa. Tapi maksud kami di sini adalah tamatan yang dari sekolah luar yang tidak bisa masuk ke PGSD kayak kami PGSD. Kalau tamatannya kita SMA 1 SMA Negeri 1 plus KPG bisa melanjutkan ke Ujian dan juga bisa melanjutkan ke universitas yang lain. Seperti yang tadi disampaikan bahwa bisa mengikuti tes afirmasi dan lain sebagainya, boleh, silahkan seperti itu. Tapi untuk tamatan luar tidak bisa masuk ke PPP. Oke, kata Om Alex mungkin sangat jelas sekali yang Ibu sudah jelaskan. Ada pertanyaan lagi kan? Ada di luar ada kawan-kawan di luar ini di balik silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya mengutip di luar dari itu, tapi di sini saya menanyakan bahwa mungkin sekarang ini kan di Taman Musik boleh di mana-mana di beberapa tempat banyak. Nah, itu maksudnya anak-anak yang bisa aja. Dari kita pandangan perempuan bagaimana caranya untuk mengatasi sebagai pendidik motivasi atau praktika seperti itu. Baik, terima kasih. Iya. Kalau dibilang mungkin yang anak-anak yang putus sekolah ya, anak-anak yang putus sekolah sehingga mereka lebih mengarah ke kegiatan-kegiatan yang artinya dalam hal ini mungkin narkoba atau alkohol dan lain sebagainya. Ya kalau dari saya mungkin ada salah satu yayasan di sini yang siap, yayasan Siloam yang sedang merekrut anak-anak yang berada di
hidupnya di pinggir-pinggir jalan seperti itu ya, yang narkoba dan lain sebagainya. Sehingga saudara ini dia melihat seperti itu, dia termotivasi untuk mengambil mereka, mendidik dan mengasuh mereka di asrama atau panti asuhan jiwa. Kalau saya pribadi saya mendukung sekali kegiatan daripada adik atau saudara yang sebagai koordinator ya, sebagai koordinator di panti asuhan jiwa. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Itu tidak terlepas dari pada lingkungan keluarga yang di tempatnya. Memang keluarga sampai saat ini mungkin sudah lebih keras ekstra untuk menjaga kita punya adik-adik khususnya. Tapi memang karena adik-adik orangnya sudah ketergantungan terhadap eyeball, jadi memang sangat susah untuk lepas dengan lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Yang harus kita dorong saat ini itu ada dua saja. Kita harus dorong tempat rehabilitas, kita dorong kakak Amos untuk panti asuhan di mana kita bangun rehabilitas untuk kita punya adik. Kemudian daripada itu kita dorong perda di mana untuk larangan penjualan alkohol yang sembarang seperti itu kira-kira. Karena memang untuk kita tidak bisa ini. Kakak kamu sejauh ini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kita punya adik-adik, tapi memang orang punya pengaruh dunia luar tuh lebih keras daripada yang kakak kamu sudah melakukan atau kawan-kawan lain sudah membantu. Tapi ya sudah seperti itu. Mungkin dua hal itu yang kita harus dorong sama-sama. Begitu. Ada lagi kan? Di sana kita hormati. Ada nggak? Nggak ada. Iya, jadi mungkin ini baik. Nanti mungkin di sini kan kita punya dua tema besar, perempuan ngopi, kemudian dari panggung bercerita. Perempuan ngopi ini khusus untuk perempuan saja. Dia punya narasumber perempuan saja. Kita ciptakan ruang aman untuk perempuan berbicara, belajar, berkarya dan berdaya. Itu perempuan ngopi. Sedangkan di panggung bercerita ini, itu dia lingkupnya besar. Siapa saja bisa menjadi narasumber. Jadi mungkin ini referensi yang baik untuk panggung bercerita. Besok mungkin kita bisa kita buka ke Amos untuk sebagai narasumber. Iya. Iya cepat. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada ada ya? Minum dulu supaya. Iya, minum dulu. Ini kayaknya sudah tumpah nih di sebelah. Tumpah di luar kan? Iya, tumpah luar. Kula cilo. Ada pertanyaan kawan-kawan di luar? Iya, banyak saya pikir, jadi bisa. Yang penting tidak terlepas dari peran perempuan saja. Iya, iya, ibu sudah 18 tahun di KPG dong. Lama sekali. Saya umur sekarang sudah 15 tahun. Oke, apa namanya? Ibu punya, jadi gimana? Suka duka, ya suka duka mungkin. Yang ibu hadapi, ya di KPG. Oke, mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau sukanya, ya saya bisa bertemu dengan berbagai anak dari daerah dengan berbagai karakter yang berbeda, sekaligus saya bisa memberikan ilmu yang saya dapat selama saya mengikuti pendidikan. Ya, saya bisa terapkan itu ke mereka, dan harapan saya atau tujuan saya adalah ketika ilmu yang saya berikan kepada mereka, mereka bisa terapkan lagi nanti ketika mereka ada pada dunia kerjanya masing-masing. Seperti itu. Kalau dukanya yang tadi saya bilang, saya harus hadapi berbagai karakter yang berbeda, gitu, dengan yang dari
pedalaman seperti ini, dari pesisir pantai seperti ini, dari dari pendatang, orang pendatang seperti ini gitu. Jadi sekian karakter yang berbeda itu ya saya harus bagaimana punya cara untuk bisa mengatasi mereka. Apalagi kita sebagai guru di dalam satu kelas dari 30 siswa yang ada ya 30 anak itu punya karakter yang berbeda yang harus bisa saya tangani begitu, bagaimana mengatasinya. Iya, iya. Sebenarnya tadi sudah ya Ibu. Ya. Ada saran dari siapa ya? Alexander PKI Papua. Ya, bahwa Untuk ke depan ini saran kami. Untuk ke depan kami sarankan kepada SMA KPG bisa kerjasama dengan lembaga masyarakat seperti FCPT yang salah satunya bekerja di bidang pendidikan yang mendirikan bimbel-bimbel lanjutan perguruan tinggi. Ini kayaknya dia kasih saran. Ya, terima kasih untuk sarannya. terima kasih. Nanti Ibu sampaikan lagi ke pimpinan. Iya Ibu. Di KPG itu Ibu sendiri atau ada Ibu yang lain lagi khususnya untuk perempuan Papua ini? Kalau untuk perempuan Papua dari tahun 2002 itu KPG mulai berdiri. Saya masuk 2003 sampai tahun 2020 itu baru ada beberapa perempuan Papua, ada 2 yang masuk. Tapi selama itu saya sendiri yang perempuan Papua yang mengabdi. Luar biasa Ibu. Jadi kawan-kawan yang mungkin SPD ya harus ya, sarjana pendidikan. tidak hanya sarjana pendidikan, masih ada sarjana-sarjana yang lain. Oke. Jadi masih bisa ya kira-kira Ibu mengajari KPG. Oh, ada lagi yang iya. Jadi ada pertanyaan kawan-kawan di luar. Cuma tidak 5.000 tapi harus ada pertanyaan. Yang depan Wah Ibu, saya Ibu punya rumah. Oh, Bapak silakan. Iya, baik supaya mungkin bisa diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa sampai ini mungkin banyak yang tidak belum tahu kenapa sampai kakinya di mobil. Kakak bisa pakai mic sudah biar ini di sini kan, biar dengar kan? Itu komen itu. Tapi yang pasti ya tetap di belakang layar. Saya yang Ibu saja yang di mana layar. Iya, maksud saya kira-kira ada sedikit penjelasan terkait dengan kenapa sampai KPG itu harus dibuka di Nabire. Kalau di Timika, di Merauke ada, kemudian di Nabire juga ada. Kira-kira tujuan dari dibukanya KPG dan pada akhirnya dia menjadi SMA Negeri 1 plus KPG. Sekiranya ini kan sampai hari ini masih banyak orang yang belum tahu, bahkan ada yang berpikir bahwa ini sekolah yayasan, tapi di belakangnya ada SMA Negeri 1 plus. Sehingga itu mungkin bisa dijelaskan sehingga semua masyarakat bisa mengerti, bisa tahu bahwa tujuan dibukanya KPG di wilayah Mepago itu di Nabire, di Timika dan juga di Merauke itu tujuannya untuk apa seperti ini. Terima kasih. Sudah Ibu. Ya, jadi kawan-kawan yang mau bertanya nanti bisa langsung saja ke sini. Biar bicara pakai mic kan. Perkenalkan nama lagi nih. Biar apa gitu. Nanti Facebook kan, IG mengenal 1 tahun. Kayak gitu. Ibu langsung bisa menjawab. Pak Kater ya. Ya, tidak apa-apa, saya jangan tidak mau apa.
visi dan misi. Kenapa Pak Ibu santai saja? Saya mau ngomong apa ya, tapi saya lupa ini. Aksi. Pompa pakai kopi. Kopi yang mau pakai saudara-saudara boleh. Ya. Oh, Oke, saya bisa menjelaskan sedikit visi dan misi sekolah kami, yaitu SMA Negeri 1 Plus KPG. Kalau visinya di sini yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, cakap, berkarakter, berbudaya, dan berjiwa pendidik. Kalau misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, mewujudkan guru yang profesional dan kompeten, mewujudkan pengalaman belajar yang etis dan estetik, menumbuhkan semangat belajar dan kerja keras, menambahkan nilai-nilai pendidikan dan keguruan, membangkitkan penalaran berpikir dan kecerdasan dan emosional, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsi serta menguasai iptek, meningkatkan perolehan nilai rata-rata US dan UI, meningkatkan akhlak mulia bagi seluruh warga sekolah, mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami konsep-konsep kependidikan guru, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat PGSD, UPP, Ujian Nabire, dan universitas lainnya sesuai dengan minat dan cita-cita siswa KPG, meningkatkan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tujuannya yaitu mempersiapkan peserta didik percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, cakap, berkualitas, dinamis, dan beriklim kekeluargaan, membekali pengetahuan akademik yang bermuara pada perolehan nilai UN di atas nilai KKM, memberi bekal keterampilan dasar komputer dan keterampilan lainnya sebagai modal kecakapan hidup, melaksanakan kegiatan keagamaan dan bermuara pada peningkatan dan takwa, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan indah. Jadi seperti itu visi misi kami sekolah KPG dan tujuan kita dan moto kita adalah menjadi cerdas, berani, tegas. Oke, terima kasih Bu Guru. Mungkin begitu Kakak. Siap. Ada lagi? Ya, mungkin tambahan selain yang itu, yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan lain adalah kita mempersiapkan putra-putri kami untuk ditempatkan ke daerah-daerah yang tadi seperti saya sudah sampaikan, bahwa ke daerah-daerah terpencil di pesisir pantai atau di pedalaman yang akan di perkotaan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, di luar ada pertanyaan? Ada dari Oh, silakan Mas. ada dari media sosial Facebook. Ini pertanyaannya dari LV Boma SIP. LT Boma SIP. Pertanyaannya, Bunda, gimana caranya kita menghadapi siswa-siswi yang bahasa Indonesianya kurang dan secara online-nya susah biar mereka tidak ketinggalan pelajarannya karena banyak sekali yang dari kampung turun untuk masuk ke KPG. Langkah apa yang kita akan ambil nantinya Bunda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Banyak sekali yang kita hadapi di sekolah kami, sekolah SMA Negeri 1 Plus KPG. Banyak siswa yang belum bisa istilahnya calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung, sehingga solusi yang biasanya kami gunakan di sekolah kami yaitu
ketika mereka mengikuti pelajaran di pagi hari sesuai jadwal. Setelah itu kita memberikan ada tambahan waktu untuk mereka jadi di jam-jam pengembangan diri itu anak-anak yang kita lihat dalam calistung mereka belum begitu bisa, kita data mereka dari masing-masing kelas yang kita lihat belum bisa calistung, kita kumpulkan, lalu biasanya dalam jam pengembangan diri kita tambahkan mereka materi bacaan dan jam pengembangan diri. Itu solusinya. Atau kita memberikan remedial ketika kalau mereka mengikuti tes ulangan nilainya masih rendah, kita biasanya memberikan remedial. Oke, ya ini baik sekali. Apalagi dengan adanya pengembangan diri. Memang masalah-masalah ini kita bukan di sini saja kita hadapi, tapi di mana-mana kita hadapi nih. Jadi memang pendidikan itu sangat penting dari pelosok sampai yang kita bisa dikatakan kota mau di kabupaten ibu. Masalahnya itu di bahasa. Mau sampai di sana saja juga tetap bahasa lebih kental kan dibandingkan bahasa Indonesia. Oke, ada lagi kan? Tadi KKLT di sini, mana KKLT? Oh, KKLT ada di. Kakak tidak ngomong langsung baru. Iya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan dari David Amoye Yoka. Nama saya David Pigai, kuliah di Yogyakarta. Oh iya. Di sini saya mau tanya, untuk yang sekolah di KPG itu pelajaran yang dipelajari di sana seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Kalau sekolah KPG sendiri, SMA Negeri 1 Plus KPG, karena SMA-nya kita pakai kurikulum. Ada 3 kurikulum yang kita pakai di sekolah KPG, yaitu kalau dulunya ada KTSP, kemudian di sistem berganti menjadi K13. Nah, selain itu kita juga punya kurikulum KPG sendiri, kurikulum keguruan. Nah, jadi selain mereka belajar menggunakan kurikulum nasional, ditambahkan dengan kurikulum KPG, yaitu pada kelas 10 ada 3 mata pelajaran, ada psikologi anak, ada dasar-dasar pendidikan, ada dasar-dasar ilmu pendidikan, kemudian ada psikologi umum. Kalau di kelas 11 itu mereka ditambahkan pelajaran keguruannya adalah didaktik metode, kemudian perencanaan pendidikan, dan PLB-PLS. PLB-PLS ini pendidikan luar biasa, ya, dan pendidikan luar sekolah. Kemudian kalau kelas 12 itu mereka mendapatkan tambahan pelajaran keguruan, yaitu administrasi sekolah, psikologi pendidikan, dan dengan bimbingan konseling. Ya, jadi itu mata-mata pelajaran keguruan yang menjadi kenapa dibilang SMA Negeri 1 Plus KPG, karena SMA-nya adalah kita menggunakan kurikulum nasional, sedangkan plusnya itu adalah KPG-nya adalah mata pelajaran keguruan yang kita tambahkan. Iya, jadi memang dari dulu di KPG itu dulu sistem kurikulumnya kan berganti-ganti. Jadi dulu mulai dari KBK ada kita tetap masukkan kurikulum KPG, ganti lagi sistem KTSP, tetap kurikulum KPG juga masuk. Kemudian sekarang K13 kita gunakan K13 tapi tetap kurikulum KPG juga tetap digunakan karena mereka ini kan dipersiapkan untuk nanti melanjutkan ke perguruan tinggi dan mereka ini akan disiapkan menjadi calon MPS di sekolah dasar. Jadi kita harus tanamkan dasar-dasar keguruan ke mereka sejak mereka ada di SMA. Oke, jadi di sini itu ada sedikit penambahan pembelajaran dari sekolah-sekolah yang lain, seperti psikolog kayak itu. Biasanya kita dapat tuh mungkin di bangku kuliah, tapi itu pun kalau tidak ada ya ada begitu. Kemudian tadi tuh ibu bilang di kelas 10
C11 ya, ada apa? Drastik, Didaktik metode. Iya, itu tuh apa Itu itu? berkaitan dengan metode atau cara strategi belajar mengajar. Oh, caranya metodenya ya. Wah, keren juga itu. Nah, jadi mereka ketika mendapat materi itu mereka bisa diajar bagaimana membuat RPP, lalu nanti mereka mengajar di depan kelas itu seperti apa, itu didapat dari didaktik metode-metode yang Metode-metode. ya. Ibu tadi bilang RPP. RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik. Kita guru wajib membuat itu supaya bisa digunakan untuk mengajar. Siap Ibu. Ini bahasanya terlalu ini, saya juga bingung. Taruh kamus itu. Ya, ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan di situ. Yang ingin ada? Iya, silakan. Mari ke depan, saya sudah pakai mic. Tapi ya itu kawan-kawan juga bagi lain berapa apa, yang penting sudah nama di sini. Ibu banyak, ibu orang banyak ini. Kayak ini. Sebut nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Trisha Tebai. Dan menjadi pertanyaan bagi saya di saat ini, melihat dari pengalaman di zaman ini untuk menikmati kecerdasan atau kemampuan kepada siswa-siswi tidak hanya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dari sekolah. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, untuk di KPG apa saja ekstrakurikuler yang sudah ditetapkan, dengan apa yang sudah disediakan seperti les komputer atau fasilitator yang bisa mendukung siswa untuk meningkatkan kemampuan. Baik, dari saya sekian. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kita punya kegiatan ekstrakurikuler, itu kita lakukan pada jam pengembangan diri setiap hari Sabtu. Jadi di sana ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang berkaitan dengan seni tari, ya, kreasi, kemudian yang berkaitan dengan olahraga, yang mungkin minat di voli atau bola basket dan lain sebagainya. Kemudian juga selain itu di bidang seni tarik suara, ada paduan suara dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan juga siswa-siswi yang mengikuti olimpiade. Kemudian ada berbagai jenis kegiatan ekstra yang lainnya. Dan di sana fasilitasnya ada lab komputer, ada lab IPA atau biologi, kemudian fasilitas lain lapangan bola basket, lapangan voli, mungkin itu saja dulu. Ada lab yang bahasa. Oke, siap. Kau sudah? Oke. Ada lagi? Terada? Yang ini online? Ada? Ya, mungkin dari saya pesan dari ibu untuk kawan-kawan perempuan Papua khususnya. Ya, silakan. Pesan apakah? Oke. Pesan saya khusus untuk perempuan Papua. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Sebagai perempuan Papua, saya mau bilang bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus punya semangat, ya. Kita harus termotivasi untuk belajar atau sekolah setinggi-tingginya. Kita tidak boleh kalah dengan kaum laki-laki.
karena kita perempuan Papua juga bisa memimpin. Mungkin intinya seperti itu. Jadi saya sarankan atau pesan saya, kita perempuan Papua tidak boleh kalah dengan kaum laki-laki. Jadi kita harus menjunjung tinggi ya peran kita ya, gender kita sebagai perempuan, bahwa kita perempuan Papua bisa memimpin daerah kita sendiri. Iya, saya sepakat sekali. Jadi emansipasi tercipta tuh dari kita punya diri sendiri. Ya. Baru kita dapat kesetaraan. Kalau kita sudah dapat itu, kita bangun, kita saling baku dorong. Perempuan dan perempuan itu harus saling mendukung. Yang bicara-bicara, cerita-cerita, gosip-gosip itu sudah itu cukup. Itu cukup waktu sekolah kah, SD kah, SMP kah, Jadi bagaimana kita ciptakan, kita punya ini sumber daya manusia dari kita punya diri sendiri dulu, baru kita terbang ke luar. Kita kan cendrawasih coy ibu, saya pada ini. Saya gimana ya? Aduh, dari saya. Kita cari burung lagi. Oke. Waktu berapa menit lagi nyampe? Mungkin pesan-pesan kata-kata bijak ini untuk kita semua ibu. Kata-kata itu karena kita waktu hanya 5 menit terakhir. Atau mungkin ke kawan-kawan yang mau tanya sebelum kita tutup. Ada? Di sini juga ada Pak? Di sini oh di sini ada, oh ini bukan pertanyaan, ini apa, saran, bukan saran tapi Berto, dia bilang perempuan Papua harus merdeka dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Itu benar sekali, Pak Ibu. Ya, betul. Iya, mungkin langsung kepada itu saja. Kata-kata apa ini? Saya bingung. Kata-kata kita juga nanti bahaya. Kata-kata beda, kata-kata apa sih? Ya itu sudah, pokoknya kita mau tutup ini Bu. Oke, baik. Terakhir dari saya, terakhir dari saya sekali lagi saya mau ingatkan untuk kita semua, bukan hanya perempuan Papua, tapi perempuan yang ada di Indonesia ini, selagi ada diberikan kesempatan untuk belajar, kita harus manfaatkan itu dengan baik. Seperti itu. Sekolah setinggi-tingginya supaya ke depan apa yang kita dapat bisa terapkan itu nanti ketika kita ada di tempat di mana kita kerja, atau kita bisa terapkan itu ketika kita menjadi pemimpin di daerah kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Iya, benar sekali Ibu. Kemudian sekali lagi keterburukan pendidikan di dalam Papua ini benar-benar dia terpuruk. Jadi bagi kawan-kawan yang bisa mengubah kita sendiri, itu kita sendiri yang bisa membawa kita punya sumber daya manusia yang lebih maju lagi, itu kita sendiri. Begitu. Jadi kawan-kawan yang menjadi guru, khususnya yang ada di Nabire atau yang ada di Timika, Merauke, Sorong, bisa daftarkan diri di KPG. Iya, paling sama berhubungan. Iya. Itu dia sudah punya skill yang bagus sekali. Jadi kamu teramat susah dalam kerja, mungkin seperti itu. Jadi kepada ibu, kepada kita punya generasi Papua khususnya. Mungkin begitu saja Ibu. Baik, terima kasih. Siap. Kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan bersama Perempuan Ngopi. Tetap ada perempuan dan profesi, di mana ruang aman bagi perempuan untuk berbicara, kemudian berkarya dan berdaya untuk kita semua. Selamat sore.